Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Iska Feirenda Maharani dengan NIM 220321110079. Kali ini saya akan membahas tentang mini riset kegiatan usaha tani padi studi kasus Desa Terak, Kecamatan Telanukan, Kabupaten Pamekasan. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi usaha tani, faktor produksi pertanian, dan analisis biaya. Baik, kita langsung saja ke pendahuluan terlebih dahulu. Petani merupakan sektor yang esensial bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sektor ini sangat tergantung pada kondisi alam dan faktor teknis atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petani selama proses budidaya. Kabupaten Pamekasan sendiri terdiri dari 13 kecamatan dan 178 desa serta 11 kelurahan. Kabupaten Pamekasan memiliki 5 potensi daerah yaitu di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, peternakan, serta industri kreatif dan beberapa lainnya. Salah satu sektor yang memiliki perkembangan pesat adalah pertanian. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi usaha tani. Klasifikasi usaha tani di Desa Terak yaitu Desa Terak merupakan salah satu desa di Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, merupakan tempat yang strategis dengan kondisi desa yang bersih, luas. Wilayah Desa Terak memiliki kurang lebih 4.718 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.043 jiwa. Kegiatan pertanian yang dikelola langsung oleh masyarakat selalu memanfaatkan sumber daya yang ada secara berlebihan sehingga berdampak pada percepatan kerusakan sumber daya alam dan tanah air. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor produksi usaha tani. Di sini faktor produksi usaha tani dibagi menjadi 4. Yang pertama itu lahan. Lahan yang dimiliki oleh Bapak Imron sendiri, milik sendiri, yaitu dengan luas lahan 4.000 meter persegi, di mana dengan luas lahan tersebut menghasilkan sebanyak 4 kuintal. Yang kedua yaitu bibit. Bapak Imron sendiri menggunakan varietas bibit hibrida. Selanjutnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimiliki oleh Pak Imron itu sesuai kegiatannya. Seperti kegiatan penanaman dan pemanenan itu dilakukan secara berkelompok dengan menyewa tenaga kerja sebanyak 9 orang dan selebihnya itu dilakukan sendiri oleh Bapak Imron. Dan yang terakhir yaitu pupuk. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dan Ponska subsidi dengan harga 135.000 dengan luas lahan 4.000 meter persegi biasanya menggunakan 4 karung pupuk urea dan 3 karung pupuk Ponska. Selanjutnya kita masuk ke analisis biaya. Di sini ada biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama itu biaya tetap. Di sini biaya tetap itu ada dua, pajak lahan dan penyusutan alat. Untuk pajak lahannya sendiri, Bapak Imron itu tidak membayar pajak. Kemungkinan sawahnya itu sudah bebas pajak atau bagaimana saya kurang jauh untuk mempertanyakannya. Dan untuk penyusutan alatnya sendiri itu jumlahnya 19.000. Selanjutnya kita masuk ke biaya variabel. Di sini biaya variabel itu ada 4 bibit dengan harga 357.000, pupuk jumlahnya itu harganya 600.000, bahan bakar 150.000, tenaga kerja 400.000. Jadi jika ditotal semuanya adalah 1.525.000. Selanjutnya ada biaya total dan biaya eksplisit. Yang pertama itu biaya total. Di sini biaya total itu ada dua jenis. Ada biaya tetap yang dengan jumlah 900.000 tadi dan biaya variabel 1.525.000 dan jika dijumlahkan hasilnya 2.450.000.
Dan selanjutnya masuk ke biaya eksplisit. Di sini jenis biaya eksplisit itu ada 4. Pajak sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kosong, lalu pupuknya 600.000, bahan bakar 150.000, dan tenaga kerjanya 400.000. Jika di total yaitu 1.050.000. Selanjutnya kita masuk ke biaya implisit dan biaya penerimaan. Kita ke biaya implisit terlebih dahulu. Di sini jenis biayanya hanya ada penyusutan alat dengan jumlah 900.000. Dan selanjutnya penerimaan. Penerimaan di sini hasilnya 6 juta. Lalu kita masuk ke pendapatan dan keuntungan. Pertama kita akan membahas tentang pendapatannya. Di sini pendapatan itu eh 6 juta tadi dari penerimaan dikurangi dengan total cost atau total biaya itu 6 juta dikurangi 2.450 dikurangi lalu memiliki hasil 3.550.000. Lalu yang terakhir itu ada keuntungan. Keuntungan sendiri didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya implisit. Jadi 3.550.000 tadi dikurangi 900.000 memiliki hasil 2.650.000. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh Pak Imron itu sebesar 2.650.000. Nah, lalu kita sampai pada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, usaha tani padi yang dilakukan oleh Bapak Imron yang bertempat di Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan diawali dengan proses pembibitan yang dilakukan secara mandiri di lahan yang telah digembur. Kemudian, setelah pembibitan, proses yang dilakukan adalah proses menanam yang melibatkan 9 orang tenaga kerja, lalu pemantauan dan pengontrolan yang dilakukan oleh Bapak Imron sendiri. Analisis biaya yang dikeluarkan adalah penyusutan alat sebesar 900.000, lalu biaya variabel seperti biaya pupuk, bahan bakar, dan tenaga kerja. Adapun pestisida, tapi lebih sering tidak digunakan ya. Jadi biaya total yang dikeluarkan sebesar 2.450.000, lalu biaya implisit sebesar 1.050.000, biaya implisit sebesar 900.000, penerimaan 6 juta, pendapatan 3.550.000, lalu keuntungan yang didapat itu sebesar 2.650.000. Nah, di sini itu dokumentasinya sendiri. Sekian presentasi saya pada kali ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.